Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh rahimahullah. Andai kata ibadah-ibadah pokok kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya kita sudah boleh untuk optimis bahwa kita insya Allah akan masuk surga. Kenapa? Dalam hadis misalnya dikatakan dari satu Jumat ke Jumat yang lain itu menghapus dosa di antaranya. Jadi setiap hari Jumat kita menghapus dosa seminggu. Dari satu umrah ke umrah yang lain juga menghapus dosa di antaranya. Jadi kalau seorang misalnya umrah di tahun 2020 lalu umrah lagi tahun 2025, maka dosa 5 tahun hapus. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jika ibadah saum Ramadan seseorang itu diterima oleh Allah, ini malah semua dosa yang pernah dia perbuat itu akan dihapus. Puasa Asyura menghapus dosa 1 tahun. Yang kemarin puasa Arafah cuma sehari itu menghapus dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun yang akan datang. Ibadah haji bukan lagi hanya menghapus dosa. Janji Allah lewat Rasulnya, haji yang mabrur itu balasannya hanyalah surga. Jadi jangankan ibadah secara keseluruhan, kalau saja ibadah-ibadah pokok kita yang ada dalam rukun Islam itu diterima oleh Allah, insya Allah surga kita sudah di tangan. Cuman masalah yang selama ini mungkin menjadi pertanyaan pada diri kita masing-masing, apakah ibadah kita selama ini diterima oleh Allah? Terlebih kalau kita membaca di dalam hadis, bukan hanya beberapa hadis, Rasulullah SAW berkali-kali mengawali sabdanya dengan kata rupa, kadang-kadang dengan kata kam, yang artinya sama, menunjukkan jumlah yang sangat banyak. Ruba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa haram. Alangkah banyaknya orang yang sholat, mereka tidak memperoleh apa-apa dari sholatnya kecuali sekedar capek, campur. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Alangkah banyaknya orang yang sahur, mereka tidak memperoleh apa-apa dari sahurnya kecuali sekedar ikut merasakan lapar dan dahaga. Jika benar mimpi seorang waliullah Syekh Abdul Rahman, suatu ketika di depan Ka'bah beliau tertidur setelah qiyamul lail, badannya pun berkeringat. Padahal udara sedang panas. Para sahabatnya sempat khawatir, takut beliau sakit. Ketika ditanya, alhamdulillah saya sehat. Lalu apa yang terjadi? Habis sholat malam tadi, saya sempat tertidur. Dalam tidur saya sebentar itu saya sempat bermimpi. Saya takut sekali kalau mimpi saya ini petunjuk dari Allah. Memangnya Anda bermimpi apa, Syekh? Saya bermimpi, kata Syekh Rahman, semua orang yang haji tahun ini
tidak ada satupun yang hajinya diterima oleh Allah SWT. Andai kata mimpi Syekh Abdul Rahman ini benar petunjuk dari Allah, semakin terbuktilah apa yang Rasulullah SAW katakan. Dari sekian banyak orang yang beribadah, sangat sedikit sekali yang ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Pertanyaannya, apa yang harus dipenuhi oleh seseorang agar ibadahnya itu diterima oleh Allah SWT? Ada dua asas yang paling utama yang diistilahkan oleh para ulama dengan syariat dan hakikat ibadah. Syariat sesuai dengan istilahnya, syariat itu artinya jalan yang harus ditempuh oleh seseorang agar dia bisa mencapai tujuan. Dan tujuan itulah hakikat. Tentu saja syariat ini harus benar. Sebab kalau jalan yang ditempuh sudah salah, tidak mungkin seseorang bisa mencapai tujuan. Tetapi jalan itu bukan tujuan, dia jalan untuk mengantarkan ke tujuan. Syariat sholat misalnya terdiri dari gerakan dan bacaan, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu syariat. Harus benar menurut siapa? Ya benar menurut Allah, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Jadi syariatnya harus benar, jangan asal-asalan. Jangan benar menurut pemikiran dan perasaan kita, harus benar menurut petunjuk Allah dan Rasulnya. Syariat saum, ya seseorang menahan diri dari makan, minum, melakukan hubungan suami istri mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Lah semua orang yang saum syariatnya harus begitu. Kalau tidak begitu, dia tidak saum. Syariat haji, ya di bulan haji dia harus pergi ke tanah suci lalu melakukan kegiatan tawaf. Tawaf itu terdiri dari gerakan mengitari Ka'bah selama 7 putaran. Lalu ada sa'i antara Bukit Safa dan Marwah selama 7 kali. Lalu nanti ada wukuf di Arafah tanggal 9, ada mabit di Musdalifah, ada mabit di Mina, lempar jumrah, ada tawaf ifadah. Nah itu semua syariat. Insya Allah dari segi syariat, saya kira kita alhamdulillah sudah sangat paham tentang syariat ini. Dan saya perhatikan insya Allah syariat kita sudah benar. Cuman ada aja kadang-kadang sekelompok orang yang suka mencari-cari atau mengklaim kalau kelompok dialah yang paling benar. Kalau menurut saya hampir semua kita sudah benar secara syariat. Secara prinsip terutama rukun dan wajib dari ibadah itu sudah terpenuhi. Yang diributkan kadang-kadang hanya urusan uluhiyah yang hukumnya sunnah yang tidak menjadi syarat untuk sah atau tidaknya ibadah. Jadi yang menjadi masalah kalau gitu kemungkinan besar yang menjadi penyebab kenapa banyak ibadah tidak diterima itu adalah hakikat. Syariatnya sudah benar, tapi tujuannya tidak tercapai. Hakikatnya itu apa? Yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka paham kita tadi pernyataan Rasulullah, alangkah banyaknya orang yang sholat hasilnya sampai. Berarti secara syariat dia sholat, cuman sholatnya itu gak mencapai tujuan. Alangkah banyaknya orang yang saum hasilnya cuma sekedar menahan lapar dan dahaga. Berarti secara syariat dia saum, makanya dia lapar dan dahaga, tetapi tidak tercapai tujuan hakikatnya. Memang tujuan ini sesuatu yang mutlak harus dimiliki oleh seseorang. Orang yang tidak bahagia adalah yang tidak tahu apa tujuan hidupnya. Itu manusia itu gak mungkin bahagia, karena dia akan menjalani hidup gak jelas, itu gak punya tujuan.
tidak bahagia itu adalah yang ragu dengan tujuan hidupnya. Dia penuh ragu, apakah saya harus ke sini, apakah saya harus ke sana. Yang juga tidak mungkin bahagia, mereka yang tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya, cuma salah di dalam menempuh jalannya. Dia tahu kalau dia harus ke Jakarta, cuma dia malah menempuh jalan ke Cirebon. Nah, dia juga tidak akan bahagia. Jadi yang bahagia itu yang benar tujuan hidupnya, dan benar juga dia dalam menempuh jalan untuk mencapai tujuan. Tujuan hidup kita manusia ditetapkan oleh Allah yang menciptakan kita, yang tentu saja maha tahu tentang untuk apa kita diciptakan, harus bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Itu bahwa tujuan hidup kita adalah menggapai ridha Allah, mencapai kebahagiaan di akhirat. Itu tujuan hidup kita. Ini dinyatakan di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah olehmu, upayakanlah olehmu untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Itu tujuan. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan nasibmu di dunia. Itu jalan kita. Jadi hidup kita di dunia ini bukan tujuan. Kita sedang menempuh jalan kehidupan di dunia untuk mencapai tujuan, itu kebahagiaan akhirat. Jangan dibalik, malah kemudian dunia yang dijadikan tujuan. Nah, kebanyakan manusia itu sesat ketika menjadikan dunia sebagai tujuan. Dan itu kecenderungan kebanyakan manusia. Bisa dilihat di Quran surat Al-A'la ayat 16. Bal tusirunal hayatad dunya. Namun sayang, kebanyakan kalian lebih suka mencari kebahagiaan dunia. Menjadikan kebahagiaan dunia itu sebagai tujuan dalam bahasa agama itu disebut ikhlas. Ya. Karena itulah saya bermaksud itu, mudah-mudahan kita bersepakat gitu. Mulai pertemuan kita kali ini, kita akan mencoba membahas satu paket bahasan tentang ikhlas. Mudah-mudahan ini bisa menyelamatkan ibadah kita. Ya. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan ini bisa diikuti terus gitu ya, agar jelas masalahnya. Karena ini mungkin akan kita bahas dalam sekian kali pertemuan. Nggak bisa cuma 1, 2, 3 kali pertemuan. Kenapa? Karena begitu luar biasa perhatian para ulama terhadap masalah ini. Kenapa? Jika ini tidak dicapai, sia-sialah seluruh kehidupan kita. Nggak ada gunanya sama sekali ibadah yang kita lakukan ini. Karena itu, silakan Bapak Ibu baca kitab-kitab fikih. Masuk fikih ibadah. Salat, apa rukun pertamanya? Niat. Saum, apa rukun pertamanya? Niat. Semua ibadah itu rukun pertamanya niat. Kalau niatnya sudah tidak benar, sia-sialah ibadahnya. Rasulullah SAW meyakinkan kita hal ini dengan menyatakan innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu akan dinilai ibadah atau tidak oleh Allah tergantung niatnya. Dan niat itu harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan lihat dalam bahasan kita bagaimana terjadi perbedaan luar biasa di kalangan para ulama itu tentang apa itu ikhlas itu. Nah, bagaimana hubungannya dengan riya, dengan sum'ah, dengan ujub. Apakah riya, sum'ah, ujub itu bisa membatalkan ibadah seseorang atau tidak? Nanti sampai kita kepada bahasan. Ada sementara para ulama yang berkeyakinan seperti Imam Qurtubi dalam tafsirnya Al-Qurtubi, Imam Al-Haris Al-Muhasibi misalnya. Jika seorang beribadah misalnya sholat, datang ke masjid dengan niat
99,99% lillahi ta'ala. 0,001% ingin dipuji oleh orang lain. Menurut mereka ibadah orang ini batal dan berdosa karena belum melaksanakan perintah Allah. Sampai ke sana itu bahasanya. Apakah itu yang benar? Mari kita bahas nanti ya. Dasarnya kenapa? Karena di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21 Allah menyatakan, ya ayuhan nas u'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian. Jadi hidup kita itu diciptakan oleh Allah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Tujuannya hidup kita itu untuk mengabdikan diri. Mengabdi itu menghambakan diri untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Lalu di Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullah. Tidak ada manusia diperintahkan oleh Allah kecuali semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT. Hidup kita itu semuanya harus kita niatkan hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di Az-Zariyat ayat 56 Allah mempertegas lagi hal ini dengan menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kami ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah. Jadi, melakukan ibadah atau melakukan menjalani kehidupan baik itu hablum min Allah, hablum minan nas, dengan niat semata-mata mencari ridha Allah, dalam bahasa lain disebut atau dalam bahasa Al-Quran disebut ikhlas. Ya. Ikhlas itu mengabdikan diri atas semata-mata kepada Allah. Dan ikhlas ini adalah merupakan prinsip ajaran yang diajarkan oleh Allah kepada semua rasul-rasulnya. Jadi semua rasul itu membawa satu misi yang sama, beribadah secara ikhlas hanya semata-mata untuk menggapai ridha Allah SWT. Lihat di Quran surat Al-Mu'minun ayat 32. Semua rasul menyatakan hal ini. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, karena kalian tidak punya ilah lain, tidak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu bisa dilihat lagi di Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tiadalah kami mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana, bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain aku, kata Allah. Fa'budun, maka kalian hanya mengabdikan diri hanya untukku, kata Allah SWT. Semua rasul membawa misi yang sama seperti itu. Lalu bisa dilihat lagi di Quran surah An-Nahl 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh telah kami utus bagi setiap umat itu seorang rasul. Misinya an'ibudullah wajtanibut taghut. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Jadi ikhlas itu merupakan intisari dari ibadah yang dituntut oleh Allah untuk diwujudkan oleh setiap manusia dan menjadi misi dari risalah semua para rasul. Persoalannya sekarang, apa yang dimaksud dengan ikhlas itu? Para ulama pun sibuklah mencari apa yang dimaksud dengan ikhlas ini. Mereka akhirnya menemukan kata ikhlas itu dalam bahasa Arab berasal dari kata kholaso, kho lam sod.
ditemukan di antaranya di Quran surah An-Nahl ayat 66. Di mana di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa di antara salah satu karunia Allah kepada kita manusia, Allah anugerahkan kepada kita pada beberapa binatang ternak seperti sapi, unta, dan kambing itu ada susu. Ini Allah bercerita tentang anugerah Allah pada beberapa binatang ternak. Allah ciptakan ada susu kambing, susu unta, susu sapi. Nah, ketika Allah menjelaskan ini di Quran surat An-Nahl 66, Allah menyatakan nuskikum mimma fi butunihi, kami berikan air minum dari perut binatang-binatang itu. Min baini farsin wa damin, di antara kotoran dan darah dari binatang itu, labanan kholisan. Laban itu artinya susu. Kholisan itu yang akar katanya dari kholaso itu, yang kemudian kata bendanya jadi ikhlas. Jadi susu yang ikhlas. Nah, ini apa maksudnya susu ikhlas? Maksudnya susu murni. Jadi Allah ingin menyatakan, walaupun air susu itu keluar dari perut binatang itu, saya jamin susu itu murni susu, labanan khalisan, tidak bercampur sedikit pun dengan darah dan kotoran dari binatang itu yang juga ada dalam perutnya. Jadi Allah ingin menyatakan, jika Anda misalnya memerah susu sapi, lalu ingin Anda minum, langsung Anda minum, minumlah, kata Allah, minum saja. Saya jamin tidak ada setetes pun darah dan kotoran dari binatang itu masuk ke dalam susu. Oh, berarti para ulama menyimpulkan yang dimaksud ikhlas itu oleh Allah sesuatu yang murni ketika dia tidak bercampur dengan barang lain. Nanti bisa dilihat juga di Quran surah Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi qul hiya wa thayyibatu minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai Muhammad, sampaikan pada umatmu, siapa yang berani mengharamkan perhiasan keindahan di dunia yang telah Allah siapkan. Bolehkah kita menikmati dunia ini? Nah, silakan, jangan ada yang mengharamkan itu. Itu Allah persiapkan untuk siapa? Untuk semua manusia, yang mukmin, yang kafir. Tetapi khalisatan yaumal qiyamah, kenikmatan itu khusus istimewa hanya akan dinikmati oleh orang yang beriman di hari kiamat nanti. Nah, pakai khalisatannya. Jadi tidak ada satu orang kafir pun akan menikmati kenikmatan akhirat. Kalau di dunia mereka punya hak untuk ikut menikmati. Ya, demikian berarti kata ikhlas itu sesuatu yang murni, tidak bercampur dengan barang lain. Surga murni hanya akan diisi oleh orang-orang yang beriman. Tidak ada satupun orang kafir akan ada di surga. Jadi susu murni, ketika susu itu murni susu. Ini kalau saya ibaratkan saya punya segelas susu murni. Kalau ini bukan, ini air murni, susu murni misalnya 1 gelas. Lalu saya masukkan kopi samet itu, samenel itu, sedikit sekali gitu. Saya masukkan kopi samet. Masihkah air susu ini bisa dikatakan susu murni?
sebutannya menjadi susu kopi. Dan susu kopi. Susu kopi itu, kalau kopi susu, kopi dan loba, susu dan seletik. Loh, kopinya cuma sedikit kok, yang seletik bisa. Bagaimanapun sedikitnya si kopi itu, dia telah membuat susu murni satu gelas itu tidak lagi susu murni. Ya kan? Maka itu tadi kenapa nanti ada sebagian ulama menyatakan bagaimanapun cuma 1% niat dia ingin dipuji oleh orang lain, dia sudah tidak ikhlas. Nah, itu dasarnya mereka ke sana. Tapi apakah seperti itu? Nah, biarlah nanti kita akan coba jawab. Yang pasti semua ulama meyakini untuk mencapai derajat ikhlas ini sangat luar biasa sulit. Sangat luar biasa sulit. Sehingga pantaslah kalau Rasulullah SAW itu berdoa, yang mungkin ini sering kita mohonkan doa ini, ya muqallibal qulub sabbit qalbi 'alal iman. Wahai yang maha kuasa membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hati kami ya Allah dalam keimanan. Ya, karena memang tidak mudah hati kita manusia untuk bisa. Jadi ini kita coba lihat dulu prinsip-prinsip dasarnya, Pak ya. Sebelum nanti kita masuk kepada masalah ikhlas itu sendiri. Kenapa kita harus ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa alasannya? Pertama, manusia itu harus punya tujuan. Dan hati kita manusia itu hanya oleh Allah diciptakan, kita hanya memiliki satu hati. Tidak ada satupun manusia yang memiliki dua hati. Maka kalau hati kita manusia sudah mencintai akhirat, maka kita tidak mungkin mencintai dunia. Hati kita cuma satu. Jika hati seorang manusia sudah mencintai dunia, tidak mungkin dia mencintai akhirat. Seorang yang mencintai akhirat, dia hanya akan mencintai dunia jika itu dicintai oleh Allah. Jadi tujuannya dia hanya mencintai Allah. Maka manusia harus menentukan dulu tujuannya. Dia mau mencintai mana? Mencintai akhirat atau mencintai dunia? Gak bisa mencintai dua-duanya. Dia harus menentukan. Kalau dia mencintai dunia, gak mungkin dia mencintai akhirat. Maka dia akan halalkan segala cara untuk mencapai dunia itu. Nah, itu yang kita saksikan. Banyak orang yang menghalalkan segala macam cara untuk bisa mencapai kenikmatan dunia yang menjadi cita-citanya. Sementara orang yang mencintai akhirat, dia tidak akan mau menikmati dunia kalau itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dia hanya mencintai. Makanya untuk seorang itu dia jelas tujuannya mencapai ridha Allah, dia pertama harus mencintai Allah dan Rasulnya, mengalahkan cinta dia kepada dunia dan segala isinya. Ini yang dinyatakan oleh Allah di Quran surah Al-Baqarah 165. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Ciri orang yang beriman itu rasa cintanya pada Allah sangat kuat, mengalahkan cinta dia kepada selain Allah. Yang dalam surat At-Taubah ayat 24 itu dirinci oleh Allah. Cinta seseorang kepada Allah dan Rasulnya harus bisa mengalahkan cinta dia kepada orang tua, pada anak, keluarga, istri, sanak saudara, harta perniagaan, rumah tempat tinggal. Oh, sampai dirinci seperti itu. Sekarang pertanyaannya, bolehkah saya mencintai dunia? Bolehkah seorang muslim itu kaya?
Boleh nggak? Lumayan ada tarik itu. Silakan, jadilah muslim kalau bisa yang terkaya di dunia ini. Kalau kita bisa kaya dengan cara yang benar, cara yang dicintai oleh Allah, kenapa tidak? Saya sejak kecil, seingat saya itu selalu berdoa pada Allah, minta kaya, minta dimurahkan rezeki. Kenapa? Kurasaan asal menimbul harta daripada miskin, rasaan itu. Kenapa? Orang kaya tuh Pak bisa umrah tiap tahun, bisa bangun masjid. Dengan bangun masjid sudah disiapkan istana di surga. Ya. Bisa banyak bersedekah, kata Rasulullah, tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Yang memberi itu lebih mulia daripada yang meminta-minta. Enak kaya Pak. Andai kata bisa kaya dengan cara yang dicintai oleh Allah, kenapa tidak? Tapi kalau harus kaya dengan jalan korupsi misalnya, na'udzubillah, maka pilihan kita sebagai seorang mukmin, daripada saya kaya dengan jalan korupsi, lebih baik saya kaya tapi tidak korupsi. Gak bisa, pilihannya cuma satu di antara dua, kaya, korupsi, atau miskin. Nah, kalau sudah seperti itu pilihannya, insya Allah kita memilih miskin. Nah, kalau sudah begitu, sudah benar tujuan hidup kita. Kita hanya akan mencintai sesuatu di dunia jika itu dicintai oleh Allah SWT. Mari kita lihat beberapa contoh dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam berpisah dengan ayahnya. Apa yang menyebabkan mereka harus berpisah? Keimanan. Nabi Ibrahim membawa risalah untuk mengingatkan manusia agar hanya menyembah Allah yang esa, meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala. Loh, bapaknya yang justru malah membuat berhala untuk disembah oleh orang-orang musyrikin. Maka Nabi Ibrahim berulang-ulang mengingatkan bahwa itu adalah kesesatan. Bapaknya tetap dengan prinsipnya itu. Hanya Nabi Ibrahim mengatakan, selamat tinggal ayah. Gak mungkin lagi kita bersama-sama. Berpisahlah Nabi Nuh dengan istri dan anaknya Kan'an. Bahkan harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana ketika istri dan anaknya menjerit-jerit ketika ditenggelamkan oleh Allah bersama orang musyrikin lainnya. Apa yang menjadi penyebab itu? Iman. Berhadapanlah Rasulullah dengan salah seorang pamannya Abu Lahab. Apa yang menyebabkan itu semua? Keimanan. Abu Lahab itu sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, beliau sangat mencintai. Apa buktinya? Dua anaknya, Atabah dan Utaibah, itu kan dinikahkan dengan kedua putri Rasulullah SAW. Anaknya Abu Lahab itu. Nah, begitu Rasulullah diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bencinya Abu Lahab luar biasa pada keponakannya, sehingga dia menginstruksikan kepada kedua anaknya, segera ceraikan istri kalian. Atabah langsung menceraikan istri putri Rasulullah. Utaibah tidak ayah, saya tidak akan pernah menceraikan istri saya sebelum saya siksa dia, mumpung dia masih istri saya. Maka disiksa dulu putri Rasulullah SAW sampai babak belur, baru kemudian diceraikan. Maka pulanglah putri Rasulullah dalam kondisi babak belur seperti itu, sehingga Rasulullah SAW tidak tahan, sehingga keluar pernyataan, kelak Utaibah akan dimakan oleh serigala Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sampai kepada Abu Lahab. Dia ngeri betul karena dia sendiri yakin Muhammad itu Rasulullah. Cuman keakuhannya sebagai tokoh Quraisy pada waktu itu gak bisa menerima kehadiran Islam.
Maka diriwayatkan dalam satu perjalanan Abu Lahab dengan Utaibah itu berada di bikin kemah dalam perjalanan itu. Lalu dia meminta para sahabatnya itu, orang-orangnya itu untuk tidur di sekeliling kemah itu supaya dia aman dari serigala itu. Dia di benaknya dia yakin bahwa ini pasti suatu saat pernyataan Rasul ini mungkin akan terwujud. Maka orang pun tidur di sekitar kemah. Dan kenyataannya pagi harinya semua terkejut. Utaibah sudah habis serigala itu. Tidak ada satupun manusia tersadarkan, termasuk Abu Lahab yang ada di sampingnya. Kenapa? Yang melakukan itu serigala-serigala Allah. Itu sebagai tumpah Rasulullah SAW. Apa yang menyebabkan ini? Keimanan. Gak mungkin seorang yang mencintai Allah pada saat yang sama mencintai yang dibenci oleh Allah. Ini kita bicara akidah ya Pak. Dan ini bicara prinsip Pak. Ya tentu orang lain yang bukan Islam kalau mendengar ini, ya silahkan, masing-masing juga punya hak untuk berbicara sesuai dengan akidah masing-masing kan. Kita berbicara juga dengan akidah kita kan itu. Saya entah sudah berapa kali Pak kedatangan orang yang minta fatwa lah istilahnya, yang hampir serupa dengan kasus yang saya alami kurang lebih 2 minggu yang lalu. Datang 2 orang suami istri. Sang suami saya lihat sudah dituntun jalannya oleh istrinya. Kata istrinya dia nggak mau pakai tongkat. Ya sudah, saya tuntut. Itulah yang menyebabkan saya kemudian bertanya berapa, mohon maaf usia bapak. Kalau misalnya dia belum jawab 82, sudah 82 tahun. Kalau istrinya masih ada gagah sedikit lah, ya bisa nonton. Hebatnya mereka datang menemui saya tanpa konfirmasi, tapi kebetulan alhamdulillah saya sedang ada di rumah. Ya, saya terima. Nah, kita duduk ngobrol sebentar, saya tanya, mungkin ada yang bisa saya bantu. Nah, berceritalah. Lebih banyak yang bercerita istrinya. Kami punya anak 4. 3, nomor 1, 2, 3 perempuan, yang bungsu laki-laki. Oh, kok sama persis dengan saya. Nah, yang 3 yang perempuan semua sudah menikah, tinggal yang bungsu ini. Sama lagi saya bilang. Kebetulan saya pun sama. Cuman ada sedikit beda dari segi usia anak itu. Nah, anak yang laki-laki yang bungsu ini, kata beliau, usianya sudah lebih dari 38 tahun dan belum menikah. Nah, ini yang jadi pikiran terus dalam benak kami. Kami ingin kalau bisa kami meninggalkan alam dunia ini, anak-anak sudah menikah semua. Sering kami berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kami bisa menyaksikan anak yang bungsu ini menikah. Suatu ketika datang anak ini pulang ke Bandung karena kerjanya di Jakarta. Dan beliau menyampaikan kabar yang luar biasa membahagiakan kami. Ayah, ibu, saya sudah temukan calon. Saya akan segera menikah. Alhamdulillah, ya Allah. Kebayanglah bahagianya mereka ini. Coba minggu depan dibawalah, karena tinggal di Jakarta juga, bawa dong ke Bandung biar kita kenal gitu katanya. Ya, minggu depannya dibawa. Hampir saya pingsan, kata istrinya. Ternyata calon yang dia maksud itu seorang wanita yang bukan muslimah. Allahu Akbar. Nah, kenapa ini yang menjadi pilihan? Bukankah dalam Islam tidak dimungkinkan pernikahannya, kecuali kalau dia mau Islam? Dia ada rencana masuk Islam. Oh enggak ya, enggak ya. Saya pernah mengatakan, dan dia mengatakan seumur hidup saya tidak akan pernah meninggalkan keyakinan saya. Kenapa Anda masih mau menikahinya?
Saya sudah konsultasi dengan Ustadz di Jakarta, dan Ustadz itu membenarkan pernikahan ini. Bahkan Ustadz itu siap menjadi wali dalam pernikahan ini. Bahkan sang Ustadz itu pun sudah menyatakan istri Rasulullah ada 2 diantaranya bukan muslimah. Wah, saya semakin heran ini siapa Ustadz itu ya. Tapi saya nggak tanyakan siapa Ustadznya itu. Karena saya sudah bisa membayangkan siapa mereka itu. Ada, saya tahu. Salah satunya itu, entah masih hidup, entah tidak itu satu lifting bersama saya di Mesir. Cuman belajarnya tidak di Al-Azhar, di Cairo University, ngambil jurusan filsafat. Jadi ternyata dari lulusan Al-Azhar itu ada juga yang kalau telur itu, kalau yang busuk satu itu apa namanya? Cacing calang ya, cacing calang itu. Ada juga Pak lulusan Al-Azhar yang cacing calang itu. Dan itu saya rasakan Pak. Itu mereka ada di Jakarta Pak. Dan ada kaitannya juga dengan para Madinah. Mereka dalam kegiatannya. Saya rasakan waktu saya diundang ceramah oleh saudara-saudara kita di Australia. Saya pernah diundang ke sana. Pengajiannya itu selain di masjid juga dari rumah ke rumah waktu itu. Suatu ketika waktu saya memberi ceramah di satu rumah, mereka kan berada di dalam rumah Pak. Banyak laki-laki bule itu ada di halaman rumah itu. Ada yang sedang merokok, ada yang sedang minum bahkan. Jadi saya terus masuk ceramah. Setelah itu saya tanya, mereka laki-laki bule ini siapa? Beberapa di antaranya suami dari ibu-ibu yang ikut pengajian itu. Mereka Muslim juga. Ada yang masuk Islam, tapi yang tidak pernah kelihatan sholat sekalipun. Yang banyak malah tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam. Ya sudah masuk. Jadi saya bilang pada yang mengundang saya, tolong nanti dikondisikan sebelum saya pulang. Saya ingin ketemu khusus dengan para ibu-ibu yang suaminya non-muslim. Saya memilih biar ketemu khusus saja Pak, karena kalau saya sampaikan di depan jemaah kurang enak juga mungkin untuk mereka gitu. Jadi akhirnya dikondisikan oleh panitia di satu rumah, kumpullah para ibu-ibu. Jadi saya bilang, saya terpaksa harus menyampaikan ini, berat saya untuk menyampaikan itu. Tapi kalau saya tidak sampaikan, berat betul nanti saya di akhirat mempertanggungjawabkan semua ini di hadapan Allah. Jadi tolong saya bilang ibu-ibu pahami bahwa saya kan tidak kenal dengan ibu, tapi saya tahu ibu seorang muslimah. Saya harus mencintai ibu-ibu seperti saya mencintai diri saya sendiri. Saya tidak mungkin membiarkan saudara saya tersesat karena mungkin ketidakmengertian. Sampai kapan ibu mau berzina? Itu pertanyaan saya. Nggak cukup berzina sampai belasan puluhan tahun. Setiap hari berzina. Karena di antara yang hadir itu ada yang anaknya sudah 3. Suaminya tetap kafir. Enggak akan pernah kita ketemu seorang ulama pun sejak dulu sampai sekarang, insya Allah sampai kiamat, yang bisa membenarkan seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Itu enggak ada. Karena saking tegasnya Quran surat Al-Baqarah 221. Ya sama sekali tidak mungkin seorang muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim.
sekian puluh tahun yang lalu, wujuduhu ka'adami, keberadaan pernikahan itu sama dengan tidak adanya. Ibu berzina, anak-anak ibu gak punya ayah secara yuridis. Berat memang, berat kalau tiba-tiba mereka harus bercerai. Kan seperti itu. Sebenarnya tidak bercerai, mereka memang belum pernah nikah secara hukum Islam. Jadi jalan satu-satunya saya bilang ibu untuk keselamatan ibu, berusahalah, upayalah agar suami masuk Islam, lalu buat akad baru. Hanya itu yang bisa menyelamatkan. Kalau tidak, ya terpaksa harus berpisah. Masa mau berzina terus? Segera bertobat kepada Allah. Ya alhamdulillah sudah saya sampaikan. Dan alhamdulillah karena itu saya nggak pernah diundang lagi ke sana. Saya pernah sekali lagi setelah sekian lama saya diundang lagi, karena sudah berubah lagi panitianya, cuma saya kebetulan nggak cocok waktunya pada waktu itu. Insya Allah sudah terjadi perubahan menurut yang mengundang saya kemudian. Banyak perubahan, alhamdulillah. Nah kalau kasus ini yang tadi kita kembali pada kasus yang tadi, memang benar ada sebagian ulama membolehkan kalau laki-laki muslim itu menikah dengan wanita non muslimah selama si non muslimah ini ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Kalau selain itu sama sekali tidak boleh. Dasar mereka adalah Al-Maidah ayat 5. Di Quran surat Al-Maidah ayat 5 itu Allah menyatakan bahwasanya sembelihan orang-orang ahli kitab itu halal untuk kamu makan. Nanti ketemu dalam hadis itu Rasulullah menganjurkan untuk kita baca basmalah sebelum memakannya. Sembelihan orang ahli kitab itu halal untuk kamu makan. Karena itu bagi kita orang-orang muslim lebih aman kita pergi ke Eropa, ke Amerika, ketimbang ke Jepang, ke Thailand atau ke Bali. Nah, itu udah banyak ya masuk rumah makan Islam. Di Thailand juga sudah cukup banyak gitu ya. Juga di Jepang gitu ya. Kalau di Jepang belum banyak, tapi bisa kita cari lah gitu ya, rumah makan Islam. Lebih susah Pak, lebih mudah di Eropa gitu. Karena Al-Maidah ayat 5 itu sembelihan ahli kitab itu halal untuk kamu makan, wanita-wanitanya halal untuk kamu nikahi. Nah ini yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama untuk membolehkan pernikahan seorang laki-laki muslim dengan wanita non muslimah asal dia ahli kitab. Ini sebagian ulama berpendapat begini. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak bisa. Quran surat Al-Maidah ayat 5 ini hanya berlaku untuk ahli kitab yang hidup pada zaman Rasulullah SAW sebelum mereka sesat seperti sekarang ini. Nah, pendapat yang kedua seperti itu. Jadi saya katakan pada bapak dan ibu yang datang menemui saya ini, kemanapun bapak dan ibu pergi, ke Jakarta atau kemana ketemu ustadz yang mana, akan ketemu dua pendapat ini. Yang satu membolehkan, yang satu lagi mengharapkan. Yang pasti KUA tidak akan mau menikahkan, tidak mau mencatat. Begitu juga catatan sipil di Indonesia, nggak ada yang mau mencatat. Rata-rata yang mau menikah seperti ini harus keluar Pak. Ada yang ke Singapura, ada yang kemana itu. Entah bagaimana catatan sipil di luar sana bisa mencatat. Kalau mau tidak keluar kemana-mana tapi tidak resmi, ya bisa di para Madinah katanya itu ada mereka keluarkan sertifikat pernikahan itu. Jadi saya bilang kalau kita berbicara tentang fikihnya, sampai kapanpun kita hanya ketemu dua pendapat ini. Sekarang saya mencoba kesampingkan dulu masalah fikih halal haramnya.
Kita bicara masalah yang sangat prinsip akidah. Anak bapak ibu muslim, Pak. Salat. Berarti saya bilang anak bapak dan ibu setiap hari minimal 17 kali dia membaca, berdoa pada Allah dalam salatnya. Salat fardu ya, 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Kau berikan kenikmatan pada mereka. Siapa itu? Para rasul, para nabi, para syuhada, para siddiqin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai. Siapa yang dimurkai Allah? Para ulama cenderung melihat ayat-ayat Al-Quran, mereka yang dimaksud yang dimurkai itu adalah Yahudi dan Nasrani. Walad dolin, orang kafir pada umumnya. Jadi bagaimana anak ibu sebagai seorang muslim nanti kalau sampai terjadi menikah, salat dia tiap hari menganggap ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sementara yang maghdubi 'alaihim itu sudah jadi istrinya. Gimana ini? Gimana bisa kita mengatakan mencintai Allah pada saat yang sama kita mencintai yang dimurkai oleh Allah? Kira-kira bagaimana pertanggungjawaban kita di akhirat nanti di hadapan Allah? Katanya kamu mencintai saya. Kok bisa kamu mencintai yang saya murkai? Lalu nanti hidup serumah seranjang, nanti suatu malam mungkin ayam-ayaman, ayam sayang-sayangan dengan yang dimurkai Allah. Ini gimana ceritanya? Ya kita bicara keimanan. Lalu nanti anak ibu salat, istrinya enggak. Di bulan Ramadan suami ibu, suami lagi, anak ibu saum, istrinya dahar di hadapan. Anak ibu pergi umrah haji, istrinya ditinggal. Anak ibu ke masjid, istrinya ke gereja atau kemana? Rumah tangga apa ini? Bukankah rumah tangga itu untuk mencapai sakinah, mawaddah, warahmah? Bagaimana mungkin tercapai sakinah, mawaddah, warahmah dengan dua keyakinan yang berbeda? Oh, banyak contoh artis-artis itu mereka bahagia katanya. Saya yakin mereka itu suami istri sama-sama tidak beragama. Dalam arti memahami dan menghayati agamanya, cuma sekedar identitas saja. Andai kata mereka memahami, nggak mungkin. Saya pernah tahu salah satu ini. Kebetulan si artis itu yang pria ya, kebetulan haji berbarengan dengan saya itu waktu di Arafah dan di Mina. Saya perhatikan dia ngelamun saja gitu, sendirian melihat teman-temannya satu kloter itu pergi dengan istrinya sholat, pergi gini dan sebagainya. Pas waktu di Mina pulang dari lempar jumroh, si istri itu kemudian memeluk suaminya, terima kasih ya, kalau abang tadi gak bela saya mungkin saya sudah terinjak-injak. Alhamdulillah. Dia hanya bisa melamun, itu alangkah bahagianya mereka suami istri. Sementara dia sendiri, istrinya gak tahu sedang apa di Jakarta. Begitu mungkin keimanan sudah muncul, gak lama pulang dia ceraikan dengan istrinya. Mungkin. Ini masalah keimanan. Mohon maaf ini saya harus menyampaikan prinsip ini, dan prinsip akidah ini hitam putih ya, gak ada abu-abu gitu. Saya pernah menyampaikan pada istri dan 4 anak saya. Sudah benar ya? Istri dan 4 anak. Saya takut terbalik nyebut, ini jadi fitnah.
Kalau terbaliknya pun jadi fitnah, apalagi direkam kayak gini. Itu jadi fitnah itu kalau terbalik. Jadi saya katakan pada istri dan anak-anak saya, kenapa dari dulu kita hidup bersama-sama satu rumah? Sekarang anak-anak sudah banyak yang berpisah karena sudah berumah tangga. Kenapa dulu kita bisa hidup satu rumah, makan sama-sama dan sebagainya? Bahkan yang satu itu terus-terusan satu ranjang dengan saya, istri saya terus ranjang terus kan? Kenapa kita bisa bersama-sama? Karena sampai dengan detik ini saya bilang, saya punya keyakinan, entah keyakinan saya benar atau tidak, Allah yang Maha Tahu. Tapi dalam keyakinan saya, kamu sebagai istri, kalian sebagai anak, rasanya patut untuk dicintai oleh Allah. Itu yang menyebabkan kita bisa bertemu, bisa bersama-sama. Jadi kalau suatu saat saya katakan pada istri dan anak-anak saya, kalian berubah prinsip hidup, dan saya untuk ini harus menyatakan na'udzubillah min dzalik berulang-ulang, karena saya tidak pernah berharap. Tapi kalau ini sampai terjadi, kalian merubah prinsip hidup kalian, sehingga saya yakin kalian bukan orang yang patut dicintai oleh Allah. Entah saya sanggup, entah tidak, tapi saya harus pegang prinsip ini. Saya akan mengatakan pada kalian, selamat tinggal, mari kita berpisah. Kalau perlu jangan tampakkan lagi wajah kalian di depan mata saya. Bagaimana mungkin kita harus saling mencintai? Bagaimana mungkin saya harus mencintai orang yang dimurkai oleh Allah? Dan kalian, saya bilang silakan nilai saya. Apakah saya sebagai suami, sebagai ayah ini orang yang layak dicintai oleh Allah atau tidak? Kalau menurut kalian tidak layak, tinggalkan. Cari suami yang lain. Jangan salakin ada buku sedetik itu yang bisa membawa kamu ke jalan yang selamat di surga nanti. Kalau kamu nilai saya bukan orang yang patut untuk membawa kamu ke dalam surga, untuk apa? Tinggalkan saya. Jangan korbankan Allah gara-gara seorang manusia. Itu gak mungkin kita korbankan Allah. Kita korbankan keselamatan akhirat kita yang abadi nanti di akhirat hanya karena untuk seorang manusia. Ini prinsipnya. Inilah tujuan hidup yang harus kita luruskan dalam tujuan hidup kita. Kalau hidup kita hanya semata-mata untuk Allah, kita hanya akan mencintai yang dicintai Allah dan membenci semua yang dibenci oleh Allah. Jadi pantaslah kalau Rasul mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul kham hina yasrabu wa huwa mu'min. Tidak mungkin seorang berzina kalau dia berzina dalam keadaan beriman. Tidak mungkin seorang pencuri mencuri, seorang peminum khamar minum khamar kalau dia mencuri dan minum khamar dalam keadaan beriman. Tidak mungkin iman menyatu dengan maksiat. Pasti saat maksiat dilakukan, iman sedang tidak hadir. Ketinggalan di rumah atau di mana ke jalan-jalan kemana gitu. Gak mungkin. Maka mudah mungkin setelah maksiat dilakukan dan lalu keimanan balik lagi sehingga dia bertobat, Allah ampun itu mungkin tidak ada masalah. Jadi dia tinggal bertobat lah kalau memang itu terjadi. Tapi pada saat maksiat dilakukan, iman sedang tidak hadir bersama Allah, sedang tidak hadir bersama dia. Hatinya sedang tidak mencintai Allah, sedang mencintai maksiat yang dia perbuat. Gak mungkin menyatu maksiat dengan keimanan itu. Bapak Ibu, kita mulai dari prinsip yang mendasar itu. Apa tujuan hidup kita? Kenapa Allah yang harus menjadi tujuan hidup kita? Kenapa kita harus mencintai Allah di atas cinta kita kepada? Karena hanya dengan itu keikhlasan nanti akan bisa dicapai. Ini mulai kita dari awal bahasan kita.
sudah jam 6 lebih seperempat. Jadi kita lanjutkan bulan depan. Mudah-mudahan masih diingat. Kalau bisa bawa catatan, kalau bisa bawa catatan, jadi nanti ayat-ayatnya dan formnya kita bisa ini. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut karena ini saya yakin akan lama. Insya Allah saya coba persingkat, Pak. Insya Allah saya coba persingkat karena kalau dulu saya pernah bahas ini di Masjid Al-Fajar, Pak. Itu baru selesai 20 kali pertemuan. Nah, saya coba singkat kalau bisa jangan sampai 20 lah, 10 lah gitu, atau mungkin kurang dari 10. Mudah-mudahan gitu ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan kalau ada. Alhamdulillah, amin. Silakan jemaah, mungkin satu pertanyaan saja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz. Tadi di awal ada pernyataan bahwa Allah akan memaafkan dosa-dosa kita dengan semua ibadah itu apabila Allah terima. Dan ujungnya dalam kita mengejar akhirat, tujuannya jadi ikhlas. Nah, pertanyaannya Ustaz, sekarang terkait dengan hablum minallah dan hablum minanas. Bagaimana dengan dosa antara manusia ke manusia yang belum tentu diterima oleh manusianya? Apakah itu akan menjadikan kita gagal ke akhirat untuk mengejar surga? Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Pak, saya diingatkan itu. Terima kasih saya sudah diingatkan itu karena tadi saya tidak sempat menyampaikan itu, ya betul gitu. Jadi yang para ulama terbagi dua pendapat, Pak. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa dosa fahisah, yaitu dosa seorang kepada Allah dan karena menzolimi orang lain, itu akan termasuk yang dihapus oleh Allah jika untuk dua ibadah, yaitu saum dan haji. Kalau saum dan hajinya diterima. Lalu bagaimana hak orang yang terzalimi? Allah yang nanggung, menurut satu pendapat. Tapi pendapat yang paling kuat yang saya pahami, yang tetap menyatakan bahwa kalau itu dosa fahisah, tetap dia harus memperoleh terlebih dahulu maaf dari orang lain yang dia zalimi, baru dia bisa bertobat. Setelah dia dimaafkan oleh orang yang dia zalimi, belum tentu juga taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu syarat untuk dia bertobat. Kecuali kalau tadi ibadah-ibadah itu diterima, saumnya diterima, maka dia tidak perlu lagi untuk bertobat pada Allah. Allah langsung mengampuni, asal urusan dengan orang yang dia zalimi sudah selesai. Jadi memang berhati-hatilah kita dalam hidup. Jangan sampai ucapan, perbuatan, sikap, tindakan kita itu menzalimi orang lain. Wah, berat itu. Beratnya itu tadi, kita harus memperoleh maaf dari orang itu untuk sampai kita tobat kita diterima. Jadi kalau saya menzalimi seseorang, nah, saya meminta maaf sampai saya dimaafkan. Kalau dia mau memaafkan. Jadi kalau saya sudah meminta maaf dan menunjukkan penyesalan saya, tetap dia tidak mau memaafkan, nah saya sudah selesai urusan. Asal saya betul-betul sudah menunjukkan penyesalan dan keinginan saya untuk memperbaiki diri dan meminta maaf itu. Tinggal saya bertobat pada Allah. Tapi kalau saum saya atau haji saya diterima oleh Allah, nah itu tidak perlu lagi bertobat dan Allah akan menghapus itu. Jadi dalam prinsip Islam itu ketika terjadi ada hak manusia dan hak Allah, luar biasanya Allah menuntut agar kita memenuhi dulu hak manusia, baru hak Allah SWT. Ya itu, terima kasih. Satu pertanyaan singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kiai. Menyambung pertanyaan barusan terkait dengan dosa fahisha itu, misalkan ada kasus si Mr. X ini seorang berdosa berbanyak solusi atau dan sebagainya.
Nah, sementara dia sudah melaksanakan tobatnya, meminta ampun kepada Allah. Nah, cuma persoalannya korban-korban dia ini ada yang tidak tahu alamatnya, tidak diketahui juntrungnya bagaimana, atau mungkin ada yang sudah meninggal. Nah, persoalannya bagaimana dia menghapus dosanya itu, Pak Ustaz. Dia belum melaksanakan tobatnya kepada Allah supaya dia bebas di akhiratnya. Nah, ini persoalannya. Itu Pak Ustaz. Kepada yang masih hidup dia sudah minta maaf. Mudah-mudahan nggak banyak ya. Oh, kalau menzolimi 270 juta rakyat kan repot ya. Andai kata memang dia baru sadar, Pak, sadar dengan kondisi ini, maka dia ingin bertobat, lalu dia minta maaf pada orang-orang yang pernah dia zolimi. Nah, sementara ada sebagian orang dia sudah tidak tahu di mana tinggalnya orang yang dia pernah zolimi itu. Kalau mau dicari dia sudah tak tahu di mana, ataukah bahkan mungkin masih hidup atau sudah meninggal gitu. Rasulullah memberi jalan. Caranya adalah dia harus berusaha untuk menjadi orang yang soleh, si orang ini. Setelah itu jangan pernah dia berhenti dari mendoakan orang-orang yang tadi yang pernah dia zalimi. Maka kata Rasulullah, mudah-mudahan dengan kesolehan dia kemudian dan doa yang terus mengalir pada orang yang dia zalimi itu akan menghapus kezaliman dia yang belum terampuni. Hanya itu satu-satunya jalan. Sama seperti anak durhaka pada orang tua, belum sempat meminta maaf, orang tua sudah keburu meninggal. Nah, itu dia bertanya kepada Rasul, bagaimana cara saya memperoleh? Kamu harus jadi orang soleh dan jangan pernah berhenti dari terus mendoakan orang tua. Maka doa yang mengalir itu insya Allah bisa menutup kesalahan kamu yang belum termaafkan. Hanya itu jalan satu-satunya. Satu lagi Ustaz, ini ada yang mendatangi mic soalnya. Iya Pak. Ditolong langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sudah lama saya pendam pertanyaan ini, Ustaz. Kebetulan ini ada momennya. Di sini sepertinya Allah ada inkonsistensi. Jadi tidak konsisten Allah itu. Antara surat Al-Maidah ayat 5 sama surat Al-Baqarah ayat 221. Di Al-Baqarah 221 Allah melarang kita menikah ya dengan beda agama. Siapapun itu, perempuannya non muslim atau laki-laki non muslim. Tapi sementara di surat Al-Maidah Allah membolehkan kita menikahi ahlul kitab atau Yahudi. Nah, ini mohon penjelasannya yang konkret Ustaz. Jadi supaya tidak ada kegamangan. Jadi artinya ini peluang ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang bahwa kita boleh menikahi, sementara di undang-undang kita di kompilasi hukum Islam jelas di pasal 2-nya itu bahwa ayat 1 kita tidak dilarang untuk menikah berbeda agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkesan Allah tidak konsisten gitu ya. Nah, untuk itu kita sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim. Karena sangat tidak mungkin Allah punya sifat seperti itu gitu. Bahwa itu terkesan, nah itu yang menyelamatkan kita. Mungkin terkesan kita belum ambil keputusan gitu ya. Jadi begini Pak, kalau kita melihat memahami Islam, nggak bisa hanya dengan melihat satu ayat atau satu hadis. Maka kita harus lihat urutan-urutan ayat, ya. Asbabul nuzulnya ayat, asbabul wurudnya hadis. Apakah yang satu ayat itu masih berlaku hukumnya atau sudah dihapus hukumnya oleh ayat yang datang berikutnya itu. Saya ambil contoh Pak. Ketika kita membaca Quran surah Al-Baqarah 219, mereka bertanya kepada Muhammad tentang minum khamar dan berjudi.
taala pada keduanya ada manfaat dan ada mudarat. Hanya saja mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ini ayat Al-Quran bukan? Ayat Al-Quran Al-Baqarah 219. Ketika sekarang ada orang bertanya kepada saya, apa hukum minum khamar dan berjudi menurut Islam? Bolehkah saya pergunakan Al-Baqarah 219 ini sebagai jawaban? Ayat Al-Quran, Pak. Al-Quran ini bolehkah saya jadikan sebagai jawaban? Kalau saya pakai ini sebagai dalil, maka minum khamar dan berjudi hukumnya halal. Di mana letak haramnya? Tidak ada. Allah hanya menyatakan kalian biasa minum khamar. Ya, saya ingatkan itu manfaatnya memang ada, seperti kalian rasakan badan hangat, pikiran jadi ini. Tapi sebenarnya mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Tidak ada kata Allah mengharamkan itu. Ya tak? Nah sekarang saya pakai An-Nisa 43. Janganlah wala taqrabus shalat wa antum sukara. Janganlah sekali-kali kamu mendekati sholat dalam keadaan kamu mabuk. Bolehkah saya pergunakan ayat ini sebagai dalil ketika ada orang bertanya, apa hukum minum khamar? Nah, saya pakai ini. Jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan kamu mabuk. Berarti mabuk boleh nggak? Boleh, asal di luar sholat. Yang penting waktu kamu sholat jangan keadaan mabuk. Mabuklah, kata Allah. Kalau ingin mabuk, mabuklah kalian. Tapi waktu sholat awas ya, jangan dalam keadaan sedang kamu mabuk. Nanti di luar sholat sok merabok kalinya. Boleh saya pakai ayat-ayat ini? Ini Al-Quran kok. Semua ayat Al-Baqarah 219 Al-Nisa 43 tidak boleh kita jadikan dalil sekarang, walaupun itu ada Al-Quran. Setelah turun Al-Maidah ayat 90, barulah di Al-Maidah 90 di tahap ketiga itu ya, Allah langsung menyatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam, sudah minum khamar dan berjudi dan melakukan persembahan pada setan, itu adalah perbuatan keji dari perbuatan setan, karenanya jauhi. Sudah haram. Itulah tahap terakhir. Bukan berarti Allah tidak konsisten, tadi menghalalkan sekarang mengharamkan. Itulah tahapan hukum. Jadi ketika Allah menurunkan ajaran Islam untuk merubah masyarakat jahiliyah sampai ke Islam, itu ada tahapan-tahapan hukumnya, Pak. Diingatkan dulu, awas bahayanya lebih berat daripada manfaatnya. Nah, dia sudah mulai mengingat itu akan bahaya. Silakan mabuk, tapi asal jangan waktu sholat. Makin sempit dia untuk mabuk, gitu kan. Baru kemudian diharamkan. Jadi itu sebagai tahapan, istilah dalam Islam itu tadrij, at-tadrij, tahapan-tahapan. Tahapan pertama Al-Baqarah 221 itu Allah Subhanahu wa taala memang mengharamkan, lalu kemudian membolehkan bagi yang menikah dengan ahli kitab saja. Itu tahapannya. Jadi bukan Allah tidak konsisten, tapi itu bagian dari tahapan yang diinikan oleh Islam. Makanya kita harus memahami Islam itu nggak bisa melihat dari satu ayat saja. Jadi, ambil contoh lain. Di Al-Baqarah 180 Allah menyatakan, jika kamu sudah mendekati ajal, hendaklah menulis wasiat untuk orang tua dan saudara-saudara kamu. Bolehkah saya melakukan ini? Kalau saya meninggal, orang tua saya masih hidup, saya buat wasiat. Nanti kalau saya meninggal dunia, harta saya
sepersekian untuk kedua orang tua saya, sepersekian untuk saudara-saudara saya. Yang pasti wasiat itu tidak lebih dari sepertiga, untuk orang tua sekian, untuk saudara sekian. Boleh? Berdosa Pak. Berdosa kalau saya membuat wasiat itu. Kenapa? La wasiyatan liwarisin, kata Rasulullah. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Nah, tadi ada perintah, berbuatlah wasiat pada orang tua, dan itu ayat ketika belum turun surat An-Nisa ayat 11-12, ketika orang tua dan saudara belum menjadi ahli waris. Jadi harus kita tahu tahapan itu gitu. Jadi pada intinya bukan tidak konsisten itu, tapi itulah tahapan hukum yang dalam Islam. Makanya kita harus lihat tahapan-tahapan seperti itu. Bolehkah saya sholat menghadap ke Baitul Maqdis? Berarti ke sana saya harus menghadap ya Pak, sholat itu. Gimana kalau bulan depan kita menghadap ke sana Pak, ke Baitul Maqdis? Boleh nggak Pak? Tidak boleh. Rasulullah pernah nggak? Pernah 14 bulan Pak. Apakah terus kita menganggap Allah tidak konsisten? Gimana? Allah itu tadi dibolehkan ke Baitul Masjid, sekarang diharamkan. Dia tidak dibolehkan. Itu sebagai tahapan hukum. Jadi finalnya itu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam aja, Al-Maidah ayat 3. Nah, itu sudah gak ada lagi perubahan. Sudah baku lah hukum itu. Jadi karena yang lebih cenderung kita mengharapkan itu, kenapa sampai tadi keluar kompilasi hukum Islam dan sebagainya itu, karena lebih cenderung bukan adanya inkonsesi itu tadi, tetapi memang yang diyakini bahwa ahlu kitab yang ada sekarang bukan lagi seperti ahlu kitab ya saat turunnya ayat itu, sehingga ayat itu sudah tidak berlaku lagi ya, menurut keyakinan kebanyakan. Apalagi dikaitkan dengan prinsip tadi, akidah kita memang tidak mungkin kita mencintai yang tidak dicintai Allah. Tapi kalau orang mau mencari-cari untuk menghalalkan, boro-boro laki-laki muslim menikah dengan ahli kitab Pak. Saya katakan teman saya Kacing Calan itu yang lulusan Kairo itu bahkan menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki kafir, apapun kafirnya, bahkan ateis pun dia nikahkan. Bagi dia, nah itu Kacing Calan itu udah. Jadi prinsip itu kalau mau dicari-cari ada saja jalannya. Tapi kalau kita melihat dari prinsip-prinsip yang dijalankan Islam, saya yakin bahwa pernikahan itu hanya dengan sesama muslim. Jadi hanya sah seorang laki-laki muslim kalau dia menikah dengan wanita muslimah. Ya Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di bulan yang akan datang. Memang dengan selisih 1 bulan itu mudah-mudahan tidak lupa gitu ya. Tidak lupa. Mudah-mudahan. Semoga Allah, makanya sebaiknya ada bawa catatan kalau mungkin. Tapi karena bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini kelihatannya daya ingatnya sangat kuat sekali Pak. Jadi walaupun nggak dicatat, insya Allah tidak akan sampai lupa. Sampai ketemu bulan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.